Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan rangkaian kuis timer 2 kelompok. Jadi pada video ini akan dijelaskan bagaimana blok diagram dan prinsip kerja dari rangkaian kuis timer 2 kelompok. Oke, yang pertama adalah cara kerjanya. Jadi cara kerja dari rangkaian ini adalah pada prinsip kecepatan penekanan tombol. Jadi ada dua tombol. Tombol berwarna kuning ini ada tombol 1 untuk penekanan kelompok 1 dan tombol kedua untuk penekanan kelompok 2. Nah, dari penekanan tersebut, tombol yang lebih cepat ditekan akan menampilkan indikator tombol tertentu. Nah, jadi misalnya ditekan tombol pertama atau tombol 1, maka display 7 segment akan menampilkan angka 1. Nah, tapi jika ditekan tombol 2, maka display 7 segment akan menampilkan angka 2. Nah, dari penekanan tadi, jika ada penekanan tombol dari kelompok terpilih, maka akan memberikan hitung mundur dengan waktu tertentu. Jadi, setelah ada penekanan dan ditampilkan tombol berapa yang ditekan, maka akan mengakibatkan 7 segment counter akan melakukan hitung mundur sesuai dengan waktu yang ditentukan. Bisa 60 detik, bisa 30 detik, sesuai dengan soal ataupun rangkaian yang didesain. Itu adalah prinsip kerja dari rangkaian kuis timer 2 kelompok. Oke. Yang berikutnya adalah tentang blok diagramnya. Nah, jadi rangkaian ini terdiri dari beberapa bagian. Nah, secara garis besar ada rangkaian clock. Nah, rangkaian clock ini fungsinya adalah untuk membangkitkan pulsa atau sinyal kotak dengan frekuensi 16 Hz. Dari rangkaian clock ini, outputnya akan diumpankan ke rangkaian counter atau pencacah untuk dibagi frekuensinya. Di sini yang digunakan hasil pembagiannya adalah frekuensi 8 Hz dan frekuensi 1 Hz. Frekuensi 8 Hz diumpankan ke rangkaian kontrol buzzer, sedangkan frekuensi 1 Hz-nya diumpankan ke rangkaian start stop counter untuk dijadikan input dari rangkaian down counter atau hitung mundur. Nah, untuk mengendalikan penekanan tombol kelompok, di sini ada tombol kelompok yang terdiri dari dua tombol tadi. Jadi ada tombol kelompok 1 dan tombol kelompok 2. Dari tombol kelompok tadi, agar penekanan tombol dapat dikunci, maka diumpankan ke rangkaian latching switch. Nah, fungsinya ini adalah untuk mengunci penekanan tombol. Sehingga jika salah satu tombol ditekan lebih cepat, maka tombol yang lain tidak dapat mengganggu hasil penekanan tersebut. Nah, dari rangkaian latching switch ini kemudian diumpankan ke rangkaian converter binary to character dan rangkaian control start. Nah, yang rangkaian converter binary to character ini fungsinya adalah untuk mengubah dari data biner menjadi data penampilan karakter pada 7 segment. Jadi, bagaimana jika ditekan tombol 1, 7 segment bisa muncul angka 1, tapi jika ditekan tombol 2, maka 7 segment muncul angka 2. Itu adalah digunakan rangkaian converter binary to character. Output yang kedua diumpankan ke rangkaian control start. Nah, control start ini fungsinya adalah untuk memulai rangkaian down counter atau untuk memulai rangkaian hitung mundur. Jadi di sini ada 3 input pada rangkaian start stop counter. Ada input dari control start, ada input dari frekuensi 1 Hz, dan ada input dari rangkaian control stop. Yang control start untuk mulai menghitung mundur, yang rangkaian control stop untuk menghentikan hitungan, sedangkan yang frekuensi 1 Hz untuk menentukan kecepatan down counter. Nah, jadi kecepatannya adalah 1 Hz atau 1 detik. Nah,
Untuk rangkaian down counter ini adalah rangkaian down counter 2 digit. Nah, di sini rangkaian down counter ini untuk menentukan berapa detik down counter yang akan dilakukan. Bisa 60 detik, 30 detik, tergantung dengan desain rangkaian yang digunakan. Nah, setelah selesai melakukan down counter, maka berikutnya diumpankan pada rangkaian control stop. Nah, untuk mendeteksi bahwa down counter sudah mencapai angka 0. Dari rangkaian control stop tadi ke rangkaian start stop counter untuk menghentikan input yang diumpan ke rangkaian down counter dan diumpankan ke rangkaian control buzzer untuk menghidupkan buzzer bahwa hitungan sudah selesai. Itu adalah blok diagram dan fungsi dari masing-masing blok diagram pada rangkaian quiz timer 2 kelompok. Untuk rangkaian atau skema rangkaiannya bisa ditampilkan seperti ini. Jadi untuk rangkaian frekuensi clock atau pembangkit clock atau di sini adalah rangkaian clock. Oke, di sini kita gunakan rangkaian clock atau rangkaian pembangkit clock digunakan IC NE555. IC NE55. Nah, di sini frekuensi yang dibangkitkan adalah sebesar 16 Hz. 16 Hz. Nah, untuk perhitungan R1 dan R2 dan kapasitor ini ada rumusnya. Nanti saya kirimkan atau saya lampirkan dalam video ini untuk rumusnya. Bagaimana cara menghitung resistor agar diperoleh frekuensi 16 Hz. Nah, dari output rangkaian clock ini kemudian diumpan ke rangkaian counter atau pencacah untuk dibagi frekuensinya. Nah, rangkaian pencacah ini digunakan IC 74LS93 atau dekade counter 74LS93. Nah, di sini frekuensi 16 Hz tadi dibagi menjadi beberapa frekuensi. Nah, pada output pertama, frekuensi 16 Hz dibagi menjadi frekuensi 8 Hz. Pada output kedua dibagi menjadi 4 Hz. Pada output ketiga dibagi menjadi 2 Hz. Dan pada output keempat dibagi menjadi 1 Hz. Jadi bagi 2, bagi 4, bagi 8, dan bagi 16. Jadi frekuensi outputnya 8 Hz, 4 Hz, 2 Hz, dan 1 Hz. Nah, itu adalah rangkaian pencacah. Output dari rangkaian pencacah ini, yang 8 Hz ini diumpan ke rangkaian kontrol buzzer untuk menghidupkan buzzer atau sebagai input buzzer yang diumpan ke transistor NPN. Jadi transistor NPN ini akan dikendalikan dengan input sebesar 8 Hz. Sehingga bunyinya mengikuti frekuensi 8 Hz yang diinputkan. Nah, sedangkan frekuensi yang 1 Hz diumpan ke rangkaian kontrol start stop down counter. Nah, jadi yang 1 Hz ini diumpan ke rangkaian kontrol start stop down counter. Di sini rangkaian kontrol start stop adalah berupa gerbang logika dengan menggunakan gerbang N. IC yang digunakan adalah IC 74LS08. Nah, untuk mengendalikan rangkaian start stop ini juga dibutuhkan input yang lain, yaitu input stop untuk menghentikan hitung mundur dan input start untuk memulai hitung mundur. Itu adalah penjelasan dari rangkaian kontrol start stop. Sebelum sampai ke rangkaian down counter, saya akan menjelaskan rangkaian yang lainnya. Di sini yang bagian atas ini adalah rangkaian penekanan tombol. Jadi ada tombol push button, ada 3 tombol push button. Tombol 1, 2 ini fungsinya adalah untuk penekanan kelompok, dan tombol reset ini adalah untuk memulai dari awal atau untuk mereset rangkaian. Dari tombol 1 dan tombol 2 akan diumpan ke rangkaian latching switch. Nah, di sini digunakan gerbang D flip flop dan gerbang
XOR atau Exclusive OR. Jadi digunakan IC 4013 dan IC 7486. Ini adalah rangkaian latching switch. Fungsinya adalah untuk mengunci penekanan tombol. Sehingga jika ada tombol yang ditekan, maka tombol yang lainnya tidak dapat mengganggu. Nah, dari latching switch ini akan diumpan ke rangkaian converter binary to character. Jadi dari data penekanan diubah menjadi data untuk menghidupkan 7 segmen. Jadi bagaimana jika ditekan tombol 1, maka muncul angka 1. Jika ditekan tombol 2, maka akan muncul angka 2. Itu digunakan rangkaian converter binary to character. Nah, rangkaian yang digunakan adalah rangkaian gerbang N dengan menggunakan IC 74LS08. Selain diumpan ke rangkaian converter binary to character, output dari rangkaian latching switch diumpan ke rangkaian start, control start. Di sini digunakan IC 74LS86. Jadi rangkaian control start ini fungsinya adalah untuk mendeteksi apakah ada penekanan atau tidak. Jika ada penekanan berarti start atau mulai. Jika di sini start mulai, maka output dari 1 Hz, output sinyal 1 Hz akan diloloskan ke rangkaian down counter sehingga hitung mundur pun dimulai. Di sini yang digunakan adalah hitung mundur 60 detik. Jadi menghitung mundur dari 60 sampai 0. Setelah hitung mundur selesai, maka akan mengakibatkan rangkaian control stop ini aktif. Jika rangkaian control stop ini aktif, maka akan memicu rangkaian start stop control ini posisinya off, sehingga frekuensi 1 Hz tidak dapat dikirim ke rangkaian down counter, sehingga hitungan berhenti dan mengakibatkan rangkaian kontrol buzzer ini hidup. Karena stop ini nilainya 0, maka transistor NPN ini akan menghantar. Jika ini menghantar, maka buzzernya akan hidup. Oke, untuk lebih jelasnya kita praktekkan saja. Nah, jadi di sini yang pertama kita tekan tombol reset. Nah, tombol reset ini fungsinya adalah untuk mengatur down counter agar menjadi 60 detik. Jadi tombol reset ini untuk mengatur agar down counternya menjadi 60 detik atau mulai dari awal. Setelah itu kita tekan salah satu tombol ini. Nah, jika misalnya kita tekan tombol 1, maka tombol tersebut akan memicu rangkaian latching switch untuk melakukan penguncian pada rangkaian penekanan tombol 1. Sehingga jika ditekan tombol 2, maka tidak akan berpengaruh. Dari latching ini dikirim ke converter binary to character sehingga muncul angka 1 dan memicu rangkaian start stop control mengirimkan input ke rangkaian down counter sehingga akan menghasilkan down counter dari 60 detik sampai 0. Seperti itu. Jika kita tekan tombol reset, maka akan kembali ke angka 60 detik atau mulai dari awal. Di sini kita untuk menentukan penekanan berapa menit, di sini kita atur pada input D0 sampai D1 ini dari rangkaian down counter presettable. Jadi di sini yang menentukan adalah input D0 sampai D3 ini. Karena di sini nilainya adalah 0, 1, 1, 0 atau 6, maka di sini yang muncul adalah 6. Tapi seandainya kita ubah rangkaiannya, misalnya di sini 1, 1, 0, 0, maka di sini akan muncul 3. Oke, seperti itu prinsipnya. Misalnya saya tekan tombol 2. Nah, maka display muncul angka 2 dan down counter mulai melakukan hitungan. Itu adalah prinsip kerja dari rangkaian quiz timer 2 kelompok. Terima kasih. Sekian tadi penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.